Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hijrata farraqat bainal haqqi wal batil. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa qaidina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada bi jihadi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa dalam naungan inayah, riayah, dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga besar kita semuanya dilindungi dari terutama virus corona COVID-19, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa maksimal baik ibadah ataupun kerja untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan virus corona COVID-19 segera diangkat oleh Allah dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, pertemuan pertama, alhamdulillah dipertemukan setelah off 5 bulan sebelum Ramadan. Kebetulan masih di bulan Muharram, dan di Muharram itu ada peristiwa yang sangat fenomenal, hijrah Rasulullah. Karena ketika Rasulullah hijrah, beliau mempertaruhkan termasuk nyawa. Tidak hanya pertaruhan harta, fisik, tidak hanya pertaruhan materi, tetapi juga pertaruhan nyawa. Dan alhamdulillah beliau berhasil, sehingga Islam bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke kota kita ini, di kota Malang. Karena usaha maksimal dan perjuangan Rasulullah dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan malam ini kita akan mendiskusikan ini karena hijrah sebenarnya tidak hanya sifatnya seremonial, insidental, tetapi sebenarnya hijrah itu harus sepanjang masa. Makanya ada komunitas hijrah, ada artis hijrah, ada pengusaha hijrah, ada pindah rumah juga hijrah. Jadi menghijrah itu apa? Al-hijrah itu al-intiqal. Hijrah itu pindah. Ada dua macam. Kalau hijrah makaniyah dan hijrah haliyah. Hijrah makaniyah itu al-intiqal min makanin ila makanin akhar. Hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Panjenengan dari misalnya dari mana terus kemudian pindah ke Candi Mendut, ya jenengan termasuk hijrah, atau bahasa Arabnya muhajir. Muhajir kalau laki-laki, kalau perempuan muhajirah. Hijrah tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya tidak bahas yang ini, tapi yang paling utama dan fokus adalah hijrah yang kedua, yaitu hijrah haliyah. Al-intiqal min halatin ila halatin ukhra. Pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang malas menjadi rajin, dari yang ngisruh menjadi soleh itu. Jadi yang tidak soleh menjadi soleh dan lain sebagainya. Nah, hijrah ini
kita jadikan sebagai momentum. Kalau Rasulullah dulu pertaruhan nyawa, kita alhamdulillah tinggal menikmati hasilnya, tetapi harus kita perjuangkan untuk kita mengislamkan semua aspek kehidupan kita. Setidaknya di sini saya menyebut misalnya ada 10. Ini dari berbagai referensi, tidak hanya dari kitab-kitab tafsir, tapi juga berbagai kitab-kitab yang lain, termasuk Sirah Nabawiyah, bab hijrah. Bapak Ibu, mari kita hijrah misalnya dalam bidang akidah, tauhid, steril dari STBC. Mari keluarga kita semuanya, tanggung jawab kita ini harus kita sterilkan dari yang namanya STBC, syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Saya pernah menyampaikan macam-macam syirik, fenomena kemusyrikan itu ada 30 lebih, takhayul, khurafat itu juga ada 30 lebih. Nah, Indonesia ini termasuk pusatnya kemusyrikan. Kemusyrikan pusatnya di Jawa. Jawa pusatnya di Jawa Timur. Jawa Timur pusatnya di Malang. Itu benar gitu. Satu di antaranya masih detik ini atau hari-hari ini masih banyak yang percaya hari baik, hari jelek atau nogo dino. Tanggal 1 Muharram 0 manten. 1 Muharram Suro itu dianggap bulan sial. Saya punya teman dan banyak sekali di luar Jawa itu biasa, bahkan banyak manten, hajatan, karena ini bulan yang mulia, bukan bulan sial. Di Jawa terutama di Malang, bulan ini dianggap bulan sial. Nah, ini masuk dalam kategori takhayul, khurafat, bahkan syirik. Syiriknya kenapa? Karena menisbatkan jelek, sial, celaka kepada bulan. Nah, siapa yang menciptakan bulan? Allah. Berarti dia memvonis langsung bahwa Allah lah yang menjadikan sial dan celaka. Nah, itu musyrik. Karena Allah tidak menjadikan hari, bulan, bahkan ya kita semuanya harus selalu beriman semua yang ada di dunia ini adalah baik. Termasuk Allah menciptakan penyakit, Allah menciptakan virus itu untuk kebaikan kita juga. Karena ada hikmah di balik ini semua. Di balik Allah mungkin bahkan Allah menciptakan yang paling musuh bebuyutan kita, jin, iblis, setan, itu kan juga ada hikmahnya kan? Ada kebaikannya. Ada hikmah di balik Allah menciptakan jin, iblis. Kalau tidak ada jin atau tidak ada iblis, tidak ada setan, kira-kira gimana? Sepi. Gak ada, karena untuk tukaran. Jadi semua ada hikmahnya. Oleh karena itu maka ya ini satu di antara contoh saya menyebut bahwa mari keluarga kita jangan ada satupun sedikit pun keyakinan tentang kemusyrikan, takhayul, khurafat, diantaranya misalnya ya nogodino. Bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Min ashhuril hurum ada 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dzulqa'dah ini juga dianggap bulan sial. Ini bulan selo. Habis Idul Fitri, Dzulqa'dah nyaris juga nggak ada hajatan. Baru setelah itu Dzulhijjah, ini bulan yang dianggap luar biasa. Gitu ya. Bulan yang paling dianggap bulan mulia sehingga hajatan itu luar biasa banyaknya, bulan besar Dzulhijjah. Nah, masuk tanggal 1 Muharram Suro nggak ada sama sekali, 0 ya sampai akhir bulan ini, kecuali 1-2 itu pun ya karena beberapa faktor, ada yang sudah hamil dipeksa. Ya, akhirnya nggak peduli bulan Muharram bulan apa, karena keburu besar hamilnya dan keburu melahirkan, akhirnya ya terpaksa itu gitu loh. Itu satu sekedar contoh gitu loh. Nah, ini keluarga kita tolong
ya menghadapi apalagi pandemik seperti ini, nggak usahlah kemudian mengadakan ritual tolak balak macam-macam dan lain sebagainya. Kita memang diminta untuk hati-hati dan waspada dan berupaya maksimal untuk menjaga, bahkan kalau bisa mengupayakan agar virus ini segera diangkat oleh Allah dengan berbagai macam usaha ikhtiar dan doa-doa kita bersama. Tapi kita semuanya ya harus melakukan sesuatu yang dicontohkan, jangan dengan tolak balak yang dilakukan oleh beberapa orang dengan bakar kemenyan, dengan melakukan ritual ini itu dan lain sebagainya yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah ini ya, nggak usah percaya kepada dukun paranormal macam-macam gitu ya, kecuali dukun bayi atau dukun pijet gitu. Tapi yang dukun-dukun yang begitu ya logikanya begini loh, kalau seandainya mereka lebih dari yang kita harap, seandainya mereka kaya begitu, saya yakin nggak akan praktek jadi dukun. Jadi dukun itu ya karena pengen dapat uang, sampai kemudian ada seperti paranormal Ki Joko Budo atau apa yang alhamdulillah informasinya saya tidak tahu pasti ya, katanya sudah hijrah. Katanya sudah hijrah dan sering cerita macam-macam dan lain sebagainya. Terus Ki Joko Budo juga mohon maaf kepada beberapa dalam tanda kutip korban, ya, korban yang dulu pernah dikerjai dalam tanda kutip juga, karena misalnya ketika datang ke Ki Joko Budo minta ini itu, lalu kemudian disuruh minum air yang katanya sudah dikomat kamiti, lalu air ini dijual 1 miliar, meniku ya dibeli, padahal yang membeli itu profesor doktor. Makanya Ki Joko Budo sering sakjane sing bodoh iku sapa gitu. Profesor doktor kok iso beli air cuma 500 rupiah atau nggak sampai 500 rupiah dibeli dengan harga 1 miliar, itu kan lebih bodoh daripada Ki Joko Budo gitu. Nah ini mari keluarga kita sterilkan, karena saya pernah menyampaikan kalau tidak salah ada 7 dampak syirik, kemusyrikan, syirik besar terutama takhayul khurafat, yakni dosa besar paling besar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan pelakunya kekal di neraka jahanam. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kan gak usah percaya dengan kemusyrikan dengan hal yang berbau klenik, mistik, berbau ya seperti gitu-gitulah. Ini hikmahnya kita ngaji ya, agar kita terhindar dari itu. Dan ini pertama kali yang harus kita bersihkan dalam keluarga kita harus hijrah. Kalau masih ada begituan ya segera hijrah, karena ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Saya mungkin kalau cerita ini agak panjang sekali, tetapi sekedar contoh, ada seorang ikhwan, ada seorang akhwat yang sering kerasukan jin. Padahal yang bersangkutan ya aktif seperti panjenengan begini, aktif di masjid, aktif baca Quran macam-macam. Kenapa masih kerasukan jin? Ketika ditelusuri ternyata dulu bapak mbahnya itu juga orang-orang yang selalu melakukan kerjasama dengan jin, ada khodam macam-macam, akhirnya kemudian nurun ke anak cucunya ikut, jadi anak cucu jadi ikut menjadi korban. Nah oleh karena itu maka kita hanya kalaupun ada masalah nggak usah lari ke dukun paranormal, larinya ke Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, qiyamul lail, minta sepenuhnya kepada Allah, tentu dengan kita imbangi hajat kita agar dikabulkan Allah, diantaranya dengan tidak hanya doa tapi juga ada ikhtiar, kita infak, sedekah kepada anak yatim gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Ini usaha-usaha kita untuk kalau seandainya ada musibah jangan larinya ke dukun paranormal, jangan larinya ke mistik, klinik, jangan larinya ke hal-hal yang berbau syirik, takhayul, khurafat dan lain sebagainya. Itu hijrah yang pertama yang paling utama. Yang kedua, Ibu Bapak, kita sudah seusia ini dan insya Allah kita sudah sering mendapatkan materi ngaji, maka yang kedua harus hijrah dalam bidang ibadah. Untuk apa? Lebih rajin, baik itu kuantitas ataupun kualitas. Kuantitas itu dalam hal pelaksanaan. Sholat 5 waktu misalnya, mari kita upayakan tepat waktu. Kita sering kadang-kadang masih suka nunda-nunda gara-gara ada sepak bola, gara-gara nonton sinetron, gara-gara ada ya hal-hal yang kadang-kadang
kalau dipikir-pikir tidak terlalu penting-penting amat gitu loh. Gara-gara ya alhamdulillah tahun ini ada kondisi seperti ini. Kalau seandainya tidak ada seperti ini, 17 Agustus biasanya sering makan korban, banyak yang nggak sholat, banyak yang kalaupun sholatnya ditunda gara-gara lomba makan kerupuk, lomba ya karnaval macam-macam dan lain sebagainya gitu. Ada yang mereka mungkin menunda gitu loh. Ada yang dijamak asar dijamak dengan maghrib, ada yang asar dengan maghrib dengan isya gara-gara ikut lomba baris berbaris, lomba karnaval, lomba makan kerupuk, lomba bikin tumpeng, lomba macam-macam dan lain sebagainya gitu loh. Sudah mengorbankan sholat kalah lagi gitu ya. Naudzubillah. Jadi itu yang harus kemudian kita sekarang kita sudah seusia ini, kapan lagi kita akan memperhatikan ibadah kita, misalnya sholat, upayakan tepat waktu. Panjenengan yang sudah haji atau umroh seperti di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi gitu loh, berapa menit sebelum adzan sudah berangkat gitu loh. Kalau di kita ini kan enggak, kalau belum komat tuh enggak berangkat tuh. Terutama yang rumahnya dekat masjid. Gitu. Mohon maaf. Oh, ada yang dekat masjid? Ada, mohon maaf. Itu ujiannya, yang rumahnya dekat masjid itu kadang-kadang mengentengkan gitu. Oh, dekat aja, makanya nunggu komat dulu baru wudu gitu. Sudah komat baru wudu. Gitu. Nah, enggak nyindir saya, enggak nyindir. Saya juga tidak tahu siapa yang rupanya dekat masjid atau apa gitu ya. Nah ini kita upayakan dari segi pelaksanaan tepat waktu. Nah agar bisa tepat waktu maka kiatnya adalah dengan sholat jamaah gitu loh. Jamaah arek gitu ini passwordnya wifi Mujahidin jamaah arek gitu loh. Jadi biar tepat waktu maka jamaah arek gitu loh ya. Karena afdhalus shalah fi awali waktiha, sebaik-baik sholat itu yang di awal waktu. Tuh, upayakan tepat waktu. Tuh, nggak usah nuruti masalah dunia, nggak ada habisnya. Kalau nuruti masalah dunia, nggak ada habisnya. Tuh, udah mau adzan atau sudah dengar adzan, saya goreng ayam, saya goreng bandeng, saya goreng tahu tempe, saya goreng lombok, bawang, brambang, tomat, terasi, saya nyambel, mari nyambel. Makan, habis makan nuruti dunia gak ada habis, maka tinggalkan dunia, penuhi dulu panggilan Allah gitu loh. Maka insya Allah nanti apa yang kita inginkan nanti Allah juga akan memenuhi apa yang kita harapkan. Kayak kita sering minta kepada Allah, kadang-kadang minta sak dek sak nyet gitu. Sak dek sak nyet itu apa bahasa Indonesianya? Seketika kita kadang-kadang memaksa Allah, tetapi Allah berkali-kali minta agar kita itu mengikuti yang dimaui oleh Allah. Kita sering nunda-nunda, kita sering bahkan kadang-kadang meninggalkannya ya karena tadi faktor itu. Asar dijamak gara-gara nonton bola ke Kanjuruan ini sampai sekarang belum ada pertandingan, sehingga yang seperti itu gak ada, alhamdulillah. Di satu sisi kuantitas ya, kita belum bicara masalah kualitas. Kualitas sholat itu mari kita tingkatkan kekhusyuannya, tumakninahnya. Ya mohon maaf, paling tidak ya kita sholat itu jangan seperti anak kecil lah. Anak kecil itu kan sholat yang penting dan cepat selesai, nggak peduli apa rukuk, sujud dan sebagainya. Tolong ada tumaknina. Tumaknina itu ya ada berhenti sejenak, jangan nggak ada jeda. Makanya itu disebut seperti sarikus sholah. Hati-hati dari sarikus sholah, pencuri sholat loh. Ya Rasulullah, siapa dan bagaimana pencuri sholat? Seseorang yang ketika sholat tidak menyempurnakan gerakan sholat, rukuk, sujud, cowopet. Nah itu namanya pencuri sholat. Oleh karena itu maka ke depan kita perbaiki sholat kita, harus ada kekhusyuannya, jangan kesusu gitu. Apapun yang kita lakukan kalau sholat ya upayakan ya kita benar-benar konsentrasi, fokus.
Kita bawaannya ke susu, tok tergesa-gesa, tok aja. Sholat kadang-kadang, masya Allah, lebih cepat daripada makan. Makan aja cangkruk itu kadang-kadang lebih lama daripada sholat. Nah ini ke depan mari kan kita hijrah, kita perbaikilah ibadah kita. Malu sama Allah, banyak sekali kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah. Banyak sekali Allah sudah memberikan kemurahan, Rahman Rahim Allah. Makanya inna a'toinakal Kausar, kami telah memberikan kepadamu banyak sekali, maka fasolli, sholatlah dengan benar, wanhar, sembelilah kurban. Itu konsekuensi dari syukur nikmat. Maka apapun, kalau seandainya kita sudah sholat, selesaikan dulu kebutuhan dunia, ke hajat-hajat dunia. Misalnya ketika mau sholat kok kepengen buang air besar ataupun buang air kecil, selesaikan dulu baru kemudian kita sholat. Tenang gitu. Selesaikan semua urusan tadi, termasuk ibu-ibu yang masak. Sebelum adzan matikan semua kompor, baru kemudian kita sholat. Jangan sholat, mau sholat ngisi air keran di kamar mandi. Bawaannya ketika Allahu Akbar, wis bek apa durung, wis bek engko amber macam-macam. Bawaannya ke sana semua gitu. Nah, itu yang seperti itu jangan gitu loh. Mau sholat nyolokin colokan setrika macam-macam dan macam-macam. Nah itu yang kayak gitu-gitu itu udah bukan zamannya lagi lah. Itu sudah tidak saatnya lagi kita bersikap yang seperti itu. Maka mari kita tingkatkan, terus upayakan kita fahami apa yang kita baca itu makna nanti agar kita bisa sholat khusyuk. Saya tidak mewajibkan jenengan semuanya bisa bahasa Arab, tetapi minimal apa yang kita baca ketika sholat kita faham apa itu artinya. Saya tidak menyuruh untuk menerjemahkan. Kalau diterjemahkan nanti seperti Gusman Roy dan anak buahnya, sholat bilingual, sholat dengan dua bahasa. Itu kacau, nggak ada perintahnya. Jadi upayakan yang kita baca itu artinya faham. Gitu. Nggak apa-apa jenengan seneng. Kalau Al-Fatihah kan sudah faham semuanya, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Nah, surat yang jenengan baca, upayakan surat-surat yang jenengan kira-kira tahu maknanya dan faham artinya, faham maknanya. Tuh. Al-Ikhlas, faham toh? Al-Kautsar, faham. Wal Asr, faham toh? Nah, yang gitu-gitu aja. Jangan terlalu panjang, tapi kemudian ya akhirnya kita ngelambiar, nggak karu-karuan kemana-mana gitu. Nah, ini kalau bisa ya semuanya faham, panjang faham. Tetapi kalaupun tidak, maka ya kita upayakan agar kualitas ibadah sholat kita itu jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Ini namanya hijrah. Mari kita hijrah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Hijrah dalam bidang akhlak lebih baik, lebih islami, ucapan ataupun perbuatan. Malang itu kurang kondusif, Pak, Bu, tolong hati-hati. Anak-anak kita ataupun kita sendiri kadang-kadang Malang kurang kondusif dalam hal menjaga ucapan dan perbuatan. Menjaga ucapan itu Malang gampang misu. Misu itu bahasa Indonesianya apa? Ngumpat, memaki. Tuh, tolong. Ya, Malang gampang sekali nyacatan. Gitu. Kalaupun tidak nyacatan, temennya nyocotan. Apa itu bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa, Pak? Nyacatan itu bahasa Indonesianya apa? Ngenyean. Ngenyean. Terus nyocotan bahasa Indonesianya apa? Ngomelan. Ya wis itu. Tolong ini akhlak. Orang itu baik atau tidaknya dilihat dari akhlaknya. Rasulullah memang diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus dalam rangka mereformasi akhlak, karakter, kepribadian muslim, ucapan dan perbuatan. Karena akhlak itu secara umum terangkum dalam dua hal, ucapan, perbuatan. Ucap, sikap. Ucapan mari kita jaga, tutur kata, ucapan kepada siapapun yang baik. Kalau nggak bisa bicara baik, lebih baik diam. Kita sering itu, sudah paham itu semuanya, tapi kadang-kadang ya gitu. Sama suami, masya Allah suami ini diomel itu, ngomong keras, kasar dan macam-macam. Enggak di sini Bu, tolong enggak. Kalau insya Allah, alhamdulillah di sini insya Allah baik-baik. Istri yang ada di sini solihah semuanya, insya Allah. Alhamdulillah. Di luaran sana makanya kan kemudian ada judul lagu ya wis ben duwe bojo sing galak omongane
Omongannya nggak baik itu gara-gara ya itu. Tolong ngomong sak ngomong kepada anak yang baik, kepada tetangga yang baik, karena bagaimanapun baiknya akidah, bagaimanapun baiknya ibadah, tapi kalau akhlak, tutur kata, sikap sering menyakiti orang lain, jangan bermimpi bisa masuk surga. Saya berkali-kali nyampaikan, ada seorang yang waktu itu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulana min ahli jannah, wahai Rasulullah, ibu fulana menurut pengamatan kami calon penghuni surga. Kok sampean tahu dari mana? Fa innaha taqumul lail wa tasumun nahar. Ibu ini kalau malam rajin sholat tahajud, kalau siang rajin puasa. Luar biasa kan? Kata Rasulullah, tolong diselidiki dulu. Siapa tahu ada sesuatu yang lain. Rasulullah nggak begitu percaya, karena meskipun orang itu ahli ibadah, tapi mungkin ada sisi-sisi yang lain. Ketika kemudian diselidiki, ternyata akhirnya sahabat ini balik, ya Rasulullah, fulana min alir jannah taqumul lail wa tasumun nahar walakinnaha tu'dhi jiranaha. Ibu fulana ini ya Rasulullah, seperti yang saya sampaikan waktu itu, waktu saya menemui panjenengan itu, kalau malam rajin tahajud, kalau siang rajin puasa, tetapi ibu fulana ini nggak bisa menjaga lisan dan ucapannya, ucap dan sikapnya sering menyakiti tetangganya, sering menyakiti orang lain. Apa jawab Rasulullah? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi ibu itu, dia calon penghuni neraka. Semua ibadah itu orientasinya harus menjadi baik. Jangan lihat sholat dalam surat Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha anil faksha wal mungkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hakikat, esensi, substansi, ya artinya sholat itu esensinya, substansinya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih ada orang yang sholat lalu kemudian tutur katanya menyakiti orang lain, perbuatannya menyakiti orang lain, sholatnya perlu dipertanyakan. Sholatnya mungkin hanya cuma ritual gerakan aja, itu sekedar satu contoh sholat. Puasa, asyamu junnah. Puasa itu benteng perisai dari dosa dan maksiat. Kalau ada orang yang ahli puasa, suka puasa, tetapi ucapan perbuatannya masih suka menyakiti orang lain, puasanya juga perlu dipertanyakan. Zakat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu membersihkan dari harta yang kadang-kadang kecampuran yang tidak benar, dan membersihkan dari dosa, dari maksiat. Loh, zakat kan. Haji kalau benar al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ketika pulang dari haji, kayaumin waladathu, seperti hari dilahirkan oleh orang tuanya. Loh, semua ibadah kalau dikerjakan dengan benar itu orientasinya ucapan perbuatannya baik. Kok jadi diam semua? Satu. Jadi itu ibu bapak ya, tolong ini reformasi, dan ini kita hijrah akidah, ibadah, terus akhlak. Ayo ya, tutur kata dijaga, ucapan harus dijaga, perbuatan kita harus kita jaga. Jangan melakukan sesuatu kecuali yang benar-benar baik untuk saya, keluarga, dan untuk orang lain. Kalau nggak bisa maka lebih baik diem gitu. Nah, ini PR. Baik, hijrah dalam bidang keluarga lebih meningkatkan kualitas menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua tidak ada yang bermasalah di sini. Karena saya ya mulai tahun 96 tuh hampir sering diminta jadi konsultan keluarga. Apalagi terakhir di 9 tahun ini banyak sekali di konsultasi keluarga yang sering, dan ini bukan golongan kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah, tapi justru malah kalangan menengah ke atas. Hati-hati. Tidak hanya masalah-masalah selingkuh, ada misalnya seorang ibu curhat tentang suaminya selingkuh, itu sekarang dari dulu kan memang ada, tetapi ini juga sekarang diikuti dengan ada bapak-bapak yang curhat istrinya selingkuh. Mungkin balas dendam atau bagaimana, saya tidak tahu, Allah alam, tapi jadi fenomena yang muncul. Bahkan yang terakhir kemarin ada seorang bapak yang konsultasi, Ustadz bagaimana saya akan menceraikan istri saya, kira-kira benar nggak? Kenapa?
istri saya itu sudah selingkuh 6 kali dengan laki-laki yang berbeda. Hebat. Saya dalam pikir, ya Allah, kok ada manusia model begini? Kok ada gitu? Sudah punya anak gitu loh. Dan ini bukan dari keluarga orang biasa. Dan yang bersangkutan itu yang datang ke rumah saya itu laki-laki ini bukan laki-laki yang miskin, bukan laki-laki yang jelek. Jauh lebih ganteng daripada saya. Jujur, jangan lihat saya kan, saya ini sudah ganteng gitu. Tetapi dia jauh lebih ganteng daripada saya gitu loh. Bayangkan gitu loh. Datang ke rumah bawa mobil, jauh lebih kaya daripada saya. Tetapi ya itulah namanya. Makanya mari keluarga kita, Bapak Ibu, karena gini, suami atau istri, Rasul pernah menyampaikan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kita semua ini dianggap baik dan terbaik adalah ketika kita bisa menyikapi pada keluarga kita dengan yang baik. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, paling baik kepada istrinya, paling baik kepada suaminya, kepada anaknya. Meskipun kita baik, tetapi kalau kemudian kepada istri dan anak jadi kemudian tidak baik, maka sudah hilang. Tidak jadi orang yang baik. Nah, mari kita ke depan, para suami di sini pulang mampir sana di martabak terang bulan, kasihkan ke istri gitu, ke anak. Para istri itu pulang habis ini, kemudian suami barangkali sudah mulai agak ngantuk-ngantuk, jenengan tawari yang kopi apa susu. Tumben habis pengajian. Makanya kepada suami, kepada istri yang baik. Suami pulang beliin martabak atau terang bulan, istri nawari, kok kelihatannya lesu gitu, tak pijeti ya. Nah gitu. Siap Bu? Nggak ada jawaban. Saya tunggu jawabannya. Baik, jadi ini keluarga, ayo kita mulai menata, ayo kita orientasi kita kepada keluarga, kita perbaikilah, karena ini perintah Allah, perintah Rasulullah, gitu loh. Istri, anak, itu bahkan dalam sebuah riwayat seandainya seorang suami ditinggal istrinya ditinggal meninggal, diambil Allah Subhanahu wa taala, kemudian suaminya ridho, suaminya ikhlas sepenuhnya, maka silahkan si ibu itu, si istri itu masuk surga dari pintu mana saja. Maka istri itu sebenarnya kunci untuk masuk surga gampang sekali. Senengkan suami, rebut ridho suami, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Oh, enak jadi istri. Makanya nanti Bu, itu pulang, suami pulang kerja, langsung disambut, dipeluk, dicium, bawakan tasnya kalau dari kantor, kalau dari sawah bawakan paculnya gitu. Habis itu kemudian suami dimandikan, habis dimandikan disolati. Gampang sebenarnya itu. Nah gini, ini mari keluarga kita, kenapa sih kemudian kok harus pakai ada tukaran? Ya Allah, saya nggak habis pikir loh, ada suami istri tukaran melulu. Curhat ya begitu itu loh, suami saya, istri saya, ngotot semuanya begitu loh. Sabar sebentar gitu loh. Apa sih manfaatnya suami tukaran dengan istri? Kita butuh sama istri, istri butuh sama suami. Sehebat apapun kita butuh sama istri. Sehebat apapun istri butuh sama suami. Saling membutuhkan, saling mengisi kekurangan. Saling itu tadi. Oleh karena itu maka ya ayo ke depan kita perbaiki keluarga kita. Nah ini makanya pentingnya kita ngaji biar nanti kita punya tanggung jawab kepada istri, kepada suami, kepada anak menjadi lebih baik. Ini tahun perbaikan semuanya. Dalam bidang ekonomi, cari rezeki yang halal ya. Steril dari riba misalnya. Jangan nganak-nganakkan uang gitu loh. Nganak-nganakkan uang. Apa itu bahasa Indonesianya itu? Ya, jangan membungakan atau kita terlibat dalam itu semuanya, kecuali ya untuk sekedar transfer atau apa begitu. Kita pakai produk muslim, minimal produk pribumi. Kalau bisa kita jauhi produk-produknya orang yang jelas-jelas memerangi dan membunuh umat Islam, agar mereka ya tidak bisa berkembang. Karena mereka bisa berkembang gara-gara kita yang mendukung. Sebenarnya masalah kecil gitu ya, ketika kita misalnya ya katakanlah pasta gigi, kalau ada pasta gigi yang ciptaannya buatan produknya orang Islam, kenapa kita pakai pasta gigi yang buatannya orang-orang kafir yang membunuh kita? Sekedar contoh gitu, contoh. Nggak enak Pak, pasta gigi itu
Itu enak dan tidak itu karena faktor kebiasaan. Kebiasaan. Kita upayakan maksimal. Kalau ada produk umat Islam, alhamdulillah, apalagi zaman-zaman yang seperti ini ya kita dukunglah, kita kuatkan ekonomi umat Islam dan saudara kita. Jangan kita besarkan mereka, gitu loh. Akan menguntungkan mereka, gitu. Baik, dalam bidang pendidikan jangan sekolahkan anak di sekolahnya orang-orang kafir. Naudzubillah. Nah, ini saya sampaikan karena di Malang ini ternyata banyak orang tua itu yang menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Saya beberapa kali ketemu dengan ya orang-orang kecil, ada juga yang orang besar kaya juga. Kenapa? Karena katanya di sekolah ini maju macam-macam. Kalau orang kecil, kenapa Pak? Tukang tambal ban, sepeda bocor, saya tambahkan di situ. Anaknya disekolahkan di sekolah Kristen. Waktu itu di Hang Tuah, apa namanya? Sang Timur itu. Sang Timur di mana itu? Ya itu, jalan itu. Kok sekolah di situ kenapa? Gratis, Pak. Kemudian kita setiap minggu dapat sembako macam-macam dan lain sebagainya. Naudzubillah. Sekolah itu pengaruhnya besar sekali. Kita sekolahkan di sekolah Islam, belum tentu anak kita jadi anak yang soleh. Bagaimana kalau kita sekolahkan di sekolah Kristen? Nanti diajari yang tentu kekristenan dan lain sebagainya. Di sekolah Islam SD itu ada pelajaran keislaman. Ya wajar kan, di sekolah Islam ada pelajaran keislaman. Nah, di sekolah Kristen juga ada ajaran kekristenan dan lain sebagainya. Nah, ini Majelis Ulama Indonesia melaknat, mengutuk, mengharamkan ada keluarga Islam yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah non muslim. Lebih serius mendidik anak agar menjadi anak yang soleh solihah, terus meningkatkan ilmu, mengupgrade ilmu. Di antaranya seperti ini, jenengan kesini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas intelektual ilmu. Kan dari berbagai ustadz menyampaikan tentang berbagai materi, itu juga penting karena belajar seperti ini kan madal hayah, minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai kita mati. Nah, ini kita tingkatkan. Ayo jangan males ngaji. Mulai ini hijrah. Ayo, alhamdulillah takmir masjid memberikan fasilitas itu. Kalaupun tidak ada di sini, kita cari di tempat yang lain. Alhamdulillah sekarang banyak sekali yang mengadakan itu dan kita tinggal bisa bahkan pilih-pilih. Hari Ahad pagi misalnya di sini tidak ada, kita bisa kemana-mana. Masjid ini mengadakan dan lain sebagainya. Nah, ini dalam rangka untuk ya wisata spiritual, juga dalam rangka untuk ya mengingatkan kalau kita lupa atau menambah ilmu kalau kita tidak tahu. Kemudian sosial kemasyarakatan, lebih banyak melibatkan diri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Tuh, kita makhlukun ijtimai, makhluk sosial. Kita tidak seperti Tarsan. Kalau Tarsan di hutan ya sudah, temennya monyet dan macam-macam. Kita kan makhluk sosial, kita punya tetangga. Kalau ada kegiatan bermasyarakat kita wajib ikut. Kan begitu, sepanjang tidak haram. Misalnya semua tetangga ngajak untuk nebak angka togel. Nah, kita nggak boleh ikut-ikutan. Gitu loh. Ngerti togel ya? Nggak ngerti? Nggak ngerti, alhamdulillah bagus gitu, bagus itu. Di beberapa anu kan ada angka judi itu loh, nebak itu. Nah itu kalau semuanya sepakat maka ya kita nggak usah ikut-ikutan yang seperti itu gitu loh. Kemudian dalam bidang dakwah lebih giat melakukan upaya perbaikan umat ya sesuai dengan kemampuan masing-masing, dakwah bilisan ataupun tulisan atau keteladanan. Nggak bisa ngomong ya pakai tulisan di WA. Semua kita punya grup WA. Saya mulai dari nggak tahu tahun berapa itu, setiap pagi habis subuh, habis sholat subuh itu mesti habis baca Quran, terus zikir pagi, zikir adkarus sobah wal masa itu, zikir pagi, zikir petang itu. Kemudian saya status, cuma 2 saja. Status itu saya alhamdulillah upayakan untuk konten, karena alhamdulillah dibaca, kadang dibaca sampai ada 95 orang, ada yang 125 dibaca. Izin share Ustadz, izin ini itu dan lain sebagainya. Yang tidak bisa nge-share tolong saya dikirimi ini gitu loh. Ibu-ibu yang agak tua gitu, kadang-kadang saya tidak bisa nge-share, bagaimana caranya di status itu untuk di-share, tolong saya dikirimi. Oke, tak kirimi gitulah. Itu juga termasuk dakwah. Meskipun itu ya kecil, sekedar ya di status itu misalnya pagi ini kita bikin status, ayo kita benar-benar menjaga lisan, kita benar-benar menjaga perbuatan kita, jangan sampai melakukan yang dilarang oleh Allah.
Ayo kita jangan sampai lupa sholat, jangan sampai kita lupa zikir, macam-macam. Nah, ini sekedar contoh, itu bisa kita lakukan. Atau mungkin kalau tidak bisa, panjenengan bisa fotokopi yang seperti ini. Atau jenengan ini misalnya bisa jenengan foto, terus kemudian jenengan kirim, share kemana saja ke teman-teman panjenengan. Itu sudah termasuk dakwah. Sudah termasuk rangkaian daripada dakwah ini. Kalaupun tidak bisa, namanya dakwah bilhal, keteladanan, contoh. Jadilah kita menjadi contoh keteladanan untuk tetangga dan untuk teman-teman kita, kanan kiri kita misalnya. Ya, kita di masyarakat dalam bertetangga kita memberikan contoh untuk jadi orang yang jujur, itu. Jadi jujur. Kita beri contoh kepada tetangga, kepada teman. Kok cepat sekali adanya? Bener ya? Oke, jujur. Kita juga harus benar-benar jujur. Jadi orang yang jujur dengan tetangga, jujur gitu. Nah, para istri harus jujur kepada siapapun, kepada suami juga harus jujur. Misalnya para istri waktu akan mencuci baju, di saku baju suami ada uang 100.000, jujur, matur napa mboten? Sekedar contoh. Itu memberikan dakwah bilhal, keteladanan. Kemudian persatuan dan kesatuan umat, Bapak Ibu, meningkatkan persatuan Islam tanpa melihat perbedaan organisasi mazhab. Hari gini nggak usah, sudah tidak zaman kita masih mempermasalahkan perbedaan Muhammadiyah NU. Muhammadiyah silakan, NU silakan, sama-sama Islamnya. Tetapi misalnya masjid ini yang biasanya sholat tarawih 11 ya jangan diganti 23. Yang masjid ini asalnya 23 jangan diganti 11. Itu nanti akan bikin kisruh. Rame biasanya begitu. Oke lah, kalau misalnya masjid ini asalnya begini ya sudah begitu. Kalau masjid ini asalnya begini ya sudah. Yang penting kita bersama. Nanti kita sampaikan kepada yang bersangkutan, misalnya panjenengan mau sholat di masjid ini yang misalnya tarawihnya 11 rakaat. Nanti kalau panjenengan milih yang 23 rakaat, setelah 8 rakaat panjenengan bisa, kan begitu. Nanti bisa lanjutkan di rumah yang sisanya itu, gitu. Tuh, ini dalam rangka untuk menjaga persatuan, sama-sama Islamnya. Dalam bidang politik hanya memilih partai caleg, ini bukan atau belum waktunya untuk pemilihan, tetapi kedepannya penting sekali Bapak Ibu, karena kita sekarang bisa melihat ya bagaimana kalau seandainya partai yang tidak membela Islam menguasai parlemen, menguasai legislatif, eksekutif dan yudikatif, maka kebijakannya biasanya banyak yang tidak sesuai dengan Islam, dan itu sebaliknya. Oleh karena itu maka ini penting. Nah, kemudian sedikit syarat hijrah ini nanti juga bisa panjenengan baca sendiri, saya hanya sekedar sekilas saja. Yang pertama, kalau kita mau pindah hijrah maka harus ikhlas, bukan karena dunia, bukan karena apa, rajin ke masjid, rajin jamaah, tujuannya niat untuk nanti biar terpilih jadi ketua takmir. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kecil sekali ketua takmir kok jadi tujuan itu loh. Ya Allah, itu jangan. Apalagi rajin ke masjid hanya untuk mengejar, karena di sana ada randa, apa namanya, ada janda misalnya begitu ya, naudzubillah itu loh. Makanya hijrah karena Allah ya, bukan karena selain dunia. Kemudian yang kedua, iradah qawiyah, kemauan kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Ini penting. Bapak Ibu, saya beberapa kali ikut pelatihan. Di antara adalah ESQ, Emotional Spiritual Question, Pak Ari Ginanjar, pernah saya ikut itu 2 hari di Universitas Merdeka, Unmer. Pada saat ikut pelatihan, Masya Allah, semuanya pada nangis semua. Ada yang bawa handuk, ada yang bawa apa gitu. Betul itu, nangis semuanya, karena diingatkan tentang kematian, siksa kubur, siksa neraka. Wis koyok aduh, tobatan nasuha. Wis koyok pulang dari acara itu koyok malaikat. Itu 2 hari. Wis luar biasa, senengnya luar biasa, karena kayak nangis tobat itu loh. Dan ini saya lihat sendiri gitu. Begitu hari ketiga balik lagi ke komunitasnya, gak karu-karuan, omongannya gak karu-karuan, perbuatannya macam-macam, suka ngemplang uang macam-macam. Ya Allah, kemarin begitu. Nah, makanya kemauan kuat untuk berubah ini ada dalam diri kita. Motivator itu perannya cuma 10%, 90% ada dalam diri kita. Misalnya ada di antara panjenengan, saya niat nanti malam akan sholat tahajud, qiyamul lail, bangun jam 2 ataupun jam 3 saya akan sholat malam. Sudah bangun jam 2 ataupun jam 3, sudah ke kamar kecil, sudah pipis,
Setelah itu wudhu, sholat atau tidak tergantung siapa? Tergantung kita. Jenengan mau wudhu atau tidur lagi, bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi, nyusul basurib. Nah ini, jadi kemauan kuat. Kemudian as-sidqu, benar sesuai dengan aturan syar'i. Mohon maaf, ada yang pengen hijrah tapi salah jalan. Juga termasuk nanti salah guru. Mohon maaf, di Malang ini hati-hati. Ada orang yang kadang-kadang, ya naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak sampai pindah hijrah jadi baik karena melihat penampilannya itu koyok-koyok pakai gamis, pakai sorban, pakai apa-apa, tapi aliran sesat. Hati-hati. Saya berkali-kali nyampaikan ini, Pak Nabani juga dulu, mungkin jenengan juga ingat, di Malang ini ada yang sudah jelas-jelas ustadz, akhirnya kemudian masuk Hindu. Ada mati dalam kondisi Hindu. Ada yang ustadz kemudian masuk Syiah. Di Malang banyak Syiah, hati-hati. Gitu. Ini alhamdulillah saya sampai detik ini belum mendengar, karena kemarin tanggal 10 Muharram itu biasanya ada peringatan Asyura tentang peringatan Karbala itu loh, yang kemudian menyakiti diri, melukai diri, pokoknya berdarah-darah dalam rangka solidaritas dengan Imam Husain radhiyallahu an, dalam rangka itu adalah Syiah. Dan di Malang ini Syiahnya luar biasa kuat dan besar, punya pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan akan mendirikan perguruan tinggi. Maka mari ya, kalaupun kita mau berubah baik itu jangan asal guru. Gus Yusman Roy yang mengajarkan sholat bilingual itu aslinya sebelumnya adalah mantan atlet petinju, terus mendirikan padepokan ngaji lelaku di Lawang. Waktu itu akhirnya kemudian ditangkap dan akhirnya masuk penjara Lowok Waru. Gitu loh. Meskipun di penjara Lowok Waru dimanfaatkan juga jadi ustadz, sehingga saya beberapa kali ngisi dulu di Lowok Waru, akhirnya kemudian nggak dibutuhkan lagi karena sudah ada ustadz yang ini tadi, sudah ada ini, juga ada Ustadz Abdul Muthalib yang dari Tumpang itu dulu kan ditangkap gara-gara, mohon maaf, mencabuli santrinya, masuk di penjara Lowok Waru, akhirnya kemudian yang ini difungsikan jadi ustadz, sehingga ustadz di sana sudah mulai agak banyak ustadz internal dari dalam pondok, dari dalam penjara itu sendiri. Kemudian ada pengorbanan waktu, tenaga, biaya, rojak wa tafal, itu berharap kepada Allah, optimis bisa berubah, jangan pesimis. Ada orang yang saya sudah banyak dosa maksiat, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan dosa saya? Tidak. Allah Maha penerima tobat, Maha pengampun. Kemudian sabar, ekstra sabar, jangan tergesa-gesa pengen berubah jadi baik. Seperti ustadz ini langsung bisa hafal Al-Quran 30 juz, wah susah sekali, pelan-pelan. Makanya ada ini qudwah, meniru mencontoh orang-orang soleh, terus suhbah solihah, kumpul dengan orang-orang yang baik seperti ini, terus tadarruj, bertahap, ya pelan-pelan, terus kita libatkan menjadi anasirut taghyir, agent of change, agen perubah. Jangan puas dengan baik sendiri, rubahlah orang lain. Nah yang terakhir ini mujahadah wa tanzim taqi adalah Rasulullah dulu ketika hijrah itu beliau tidak memanfaatkan posisi beliau sebagai nabi dan rasul, orang yang paling dicintai oleh Allah. Beliau tidak ya Allah, aku kan orang yang paling engkau cintai, aku pengen hijrah ke Madinah langsung sampai tanpa ada usaha, tanpa ada capek-capek, enggak. Beliau makanya gini, al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab itu penting Bapak Ibu ya. Rasulullah itu hijrah dengan perjuangan ini, melakukan ini semuanya. Panjenengan bisa baca, luar biasa ini dari taktik strategi Rasul yang luar biasa, akhirnya beliau bisa sampai ke Madinah dengan selamat. Nah intinya yang terakhir ada hubungannya dengan COVID-19. Rasulullah meskipun beliau adalah nabi dan rasul, permintaannya mesti dikabulkan oleh Allah, tidak berarti kemudian beliau hijrah ke Madinah langsung lompat atau langsung seperti beliau Isra Mi'raj ya, pindah begitu, enggak. Tapi beliau dengan berbagai macam usaha. Kita pun juga demikian, kalau kita nanti kepingin kita selamat dan keluarga kita juga terutama dari COVID-19, maka kita harus upaya pakai masker, jaga jarak, sering cuci, terus apalagi Pak gitu loh. Nah pakai imunitas, menjaga imunitas. Di samping iman ada imun ya, apalagi Bu? Aman nantinya mudah-mudahan imun kuat, iman kuat, imun kuat, amannya kuat, dan amin, alhamdulillah. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
pertemuan pertama ini bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa terus aktif memakmurkan masjid, rajin ibadah seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah dunia dan akhirat kita dan keluarga kita mudah-mudahan sukses dunia dan akhirat. Tidak hanya kumpul seperti nanti, tapi mudah-mudahan bisa dikumpulkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.